Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, Wuhan, Tiongkok, Januari 2026. Sebuah laporan investigatif terbaru yang dirilis oleh Organisasi Dunia untuk menyelidiki penganiayaan terhadap Falun Gong, WOIPFG, kembali menyoroti dugaan keberadaan rantai industri pengambilan organ hidup di kota Wuhan, Provinsi Hubei. Laporan ini merupakan hasil penyelidikan selama bertahun-tahun terhadap sejumlah rumah sakit besar di Wuhan dan mengungkap pola transplantasi organ yang dinilai tidak wajar, baik dari sisi volume maupun kecepatan ketersediaan organ. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa beberapa rumah sakit utama di Wuhan mencatat jumlah transplantasi yang sangat besar dengan waktu tunggu yang sangat singkat. Sebuah kondisi yang dinilai bertentangan dengan praktek donor sukarela yang berlaku secara internasional. Salah satu rumah sakit yang disorot adalah Rumah Sakit Tongji Wuhan, yang menurut data internal dan publikasi medis, menempati peringkat pertama nasional untuk transplantasi ginjal dan peringkat kelima untuk transplantasi hati. Sementara itu, Rumah Sakit Union Wuhan dilaporkan telah melakukan lebih dari 900 transplantasi jantung hingga Januari 2022. Angka yang dinilai luar biasa tinggi jika dibandingkan dengan tingkat donor sukarela yang dilaporkan secara resmi. Laporan tersebut juga mencatat sejumlah kasus yang dianggap mencurigakan. Antara lain, 3 transplantasi jantung anak yang dilakukan dalam satu hari, penemuan 4 donor jantung hanya dalam kurun waktu 13 hari, sesuatu yang dinilai hampir mustahil tanpa adanya bank donor hidup. Dugaan penggunaan organ praktisi Falun Gong. Berdasarkan rekaman investigasi dan wawancara terselubung, laporan tersebut mengklaim adanya pengakuan dari pihak medis mengenai penggunaan organ dari praktisi Falun Gong. Praktek ini diduga berlangsung seiring dengan penganiayaan sistematis terhadap kelompok tersebut. Laporan menyoroti bahwa sejak tahun 2018, Wuhan secara de facto ditetapkan sebagai pusat nasional penganiayaan terhadap Falun Gong yang ditandai dengan meningkatnya pengambilan darah secara paksa, pemeriksaan medis tanpa persetujuan, hilangnya praktisi Falun Gong tanpa jejak. Menurut temuan investigasi, prosedur-prosedur tersebut dinilai memiliki korelasi langsung dengan kebutuhan pencocokan organ transplantasi. Laporan ini juga menyebutkan bahwa dalam prakteknya, donor sukarela hampir tidak ditemukan, terutama untuk organ vital seperti jantung dan hati. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai sumber organ yang digunakan. Lebih jauh, laporan tersebut mengungkap dugaan bahwa warga biasa pun mulai menjadi sasaran melalui penipuan medis, seperti pemeriksaan kesehatan dengan dalih tertentu, rawat inap mendadak, prosedur medis yang berujung pada hilangnya pasien. Seorang perawat bernama Chang Yu yang dikutip dalam laporan tersebut menyatakan bahwa praktek ini bukanlah tindakan individual, melainkan rantai industri yang terorganisasi, melibatkan pimpinan rumah sakit, dokter spesialis transplantasi, tenaga medis pendukung, hingga sistem administrasi dan logistik. Salah satu temuan paling mengkhawatirkan dalam laporan ini adalah dugaan hilangnya ratusan mahasiswa di Wuhan secara misterius dalam beberapa tahun terakhir. Meski belum ada konfirmasi resmi dari otoritas setempat, laporan tersebut menyebut adanya indikasi keterkaitan dengan industri transplantasi organ, terutama mengingat profil usia dan kondisi fisik para mahasiswa yang dinilai ideal untuk donor organ. Sejak 1999, pertumbuhan transplantasi seiring penganiayaan. Laporan tersebut juga menelusuri latar belakang historis dan menyebut bahwa industri transplantasi organ di Tiongkok mulai berkembang pesat sejak tahun 1999, bertepatan dengan dimulainya penganiayaan terhadap Falun Gong. Awalnya, praktek ini diduga menargetkan praktisi Falun Gong, namun seiring waktu dan meningkatnya permintaan organ, praktek tersebut disebut meluas ke masyarakat umum, menjadikan siapapun berpotensi menjadi korban. Organisasi penyusun laporan menyerukan kepada komunitas internasional untuk melakukan penyelidikan independen, menuntut transparansi sistem donor organ, serta menekan pemerintah Tiongkok agar membuka akses bagi pengamat internasional. Laporan ini menegaskan bahwa jika tuduhan-tuduhan tersebut terbukti, maka praktek pengambilan organ hidup akan menjadi salah satu pelanggaran hak asasi manusia paling serius di era modern, dengan implikasi etika dan kemanusiaan yang sangat luas. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas.
Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.